Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kembali lagi bersama saya di channel Berkah Media yang akan mengupas tuntas tentang kisah, misteri, azab, dan hikmah dalam kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang kisah bucin yang terlarang beda keyakinan. Kisah ini tentang sepasang kekasih yang terhalang perbedaan agama sehingga tidak sempat menikah di dunia hingga memendam rasa sampai ajal tiba. Alkisah, ada lelaki muslim yang mencintai wanita beragama Nasrani. Saking cintanya, kasmaran terhadap wanita yang dicintainya terbawa sampai ajal menjemputnya. Saat sakit menjelang kematian, yang diingat hanya sang kekasih wanita Nasrani itu. Jauh di relung hatinya, si lelaki bucin, budak cinta, berbisik, "Aku sangat mabuk cinta pada wanita Nasrani ini dan tidak sempat hidup berkumpul bersamanya di dunia. Bila aku mati dalam keadaan beragama Islam, maka pasti aku tidak dapat berkumpul bersamanya di akhirat. Sangat disayangkan." Lelaki muslim itu akhirnya memutuskan murtad keluar dari agama Islam dan menyeberang ke agama Nasrani demi mengejar cintanya. Sampai akhirnya ia pun mati dalam keadaan jauh dari keimanan yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kemurtadan seperti itu. Amin. Di lain tempat, diketahui ternyata si wanita Nasrani itu juga jatuh sakit. Ia pun berujar, "Sungguh lelaki muslim itu benar-benar mencintaiku dan belum sempat hidup berkumpul bersamaku di dunia. Aku khawatir bila aku mati dengan tetap memeluk agama Nasrani, aku tidak dapat berkumpul dengannya di akhirat." Subhanallah, si wanita Nasrani kemudian memutuskan untuk mengikrarkan syahadat, masuk Islam, dan di akhir hidupnya mati membawa keimanan yang benar. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa nasib akhir atau endgame kita sebagai manusia tidak ada yang tahu. Orang yang kelihatannya terus-menerus bermaksiat dan selalu terjebak dalam lubang kemaksiatan, bahkan hidup sepanjang usia tanpa keimanan, bisa jadi akhiratnya mendapatkan anugerah husnul khotimah atau happy ending dalam hidupnya. Demikian sebaliknya, orang yang kelihatannya terus-menerus dalam kesalehan dan terlihat sangat khusyuk dari luarnya, bahkan sepanjang hidup sangat akrab dengan kegiatan agama Islam, bisa jadi akhiratnya bernasib soal di akhir hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai catatan, kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, pakar fikih asal Mesir bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Jawahirul Lulu'iyah, penjelasan atas kitab Al-Arba'inan Nawawiyah karya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, halaman 85. Karenanya, kita sebagai orang yang beriman tidak bisa membangga-banggakan amal saleh dan keimanan kita, karena kita tidak tahu akhir hidup kita bagaimana. Demikian pula sebaliknya, kita tidak bisa menganggap remeh terhadap siapapun, meskipun terhadap orang yang sedang terjebak dalam kemaksiatan dan hidup jauh dari keimanan. Karena siapa tahu di akhir hidupnya ia mendapatkan keuntungan husnul khotimah. Demikianlah lika-liku dan takdir Allah atas para hambanya. Seiring riwayat hadis tentang perjalanan atau fase-fase kehidupan manusia yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sungguh salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaan atau wujudnya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa mani, kemudian menjadi gumpalan darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi gumpalan daging selama 40 hari juga. Kemudian diutus satu malaikat, lalu ia meniupkan roh kepadanya, dan malaikat itu diperintah untuk menuliskan 4 kalimat atau 4 perkara. 1. Tentang rezekinya. 2. Amalannya. 3. Ajal atau kematiannya. Dan 4. Apakah ia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang hak selain Dia,
Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara ia dengan surga tinggal sehasta. Namun, ia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga ia melakukan perbuatan penduduk neraka, lalu ia pun masuk ke dalamnya. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penduduk neraka, hingga jarak antara ia dengan neraka tinggal satu hasta. Namun, ia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia melakukan amalan penduduk surga, lalu ia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesadaran atas takdir Tuhan yang berlaku kepada para hambanya, inilah yang akan membuat setiap muslim lebih berhati-hati, menjaga diri, dan menjaga amal saleh dan keimanannya, agar tetap murni, ikhlas lillahi ta'ala. Amal saleh dan keimanan bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dipamer-pamerkan di antara sesama, tetapi untuk disyukuri, dijaga, dan terus ditingkatkan seiring kemuliaan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.